Baik, selamat siang Bapak Ibu semua yang sudah hadir dalam Zoominar kita hari ini dalam rangka Hari Kartini. Terima kasih buat kehadirannya di hari ini. Terima kasih buat semangatnya, buat Ibu Ellen dan juga Ibu Jani selaku narasumber kita di siang hari ini. Dan memperingati Hari Kartini tentu saja kita tidak sekedar memperingati Kartini sebagai sosok tokoh sejarah ya, tapi kita juga harus mencermati ide-ide kreatif yang Kartini juga perjuangkan. Nah, melalui Zoominar kita hari ini, berharap melalui ini peran wanita, peran perempuan itu dapat lebih lagi, apalagi di masa pandemi saat ini, untuk menciptakan generasi-generasi penerus yang tentunya baik dan mempunyai karakter. Nah, sebelum kita mulai hari ini, siang hari ini, sudah ada di tengah-tengah kita Ibu Ellen Patricia MA sebagai konseling dan CMC, PCC, profesional course, dan juga konselor. Selamat siang, Ibu. Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih untuk kesempatan untuk bisa hadir. Oke, dan Sen dan juga sekaligus konselor. Selamat siang, Ibu. Ibu Jani boleh dibuka mic ya? Oh, ya. Selamat siang, Ibu Apri. Oke, bersama saya Apriani dari Heartline Lampung. Dan sebelum kita mulai, kita mau dengerin dulu nih dari COO dari Heartline dan juga Yaski, terutama Yaski Heartline, yaitu Bapak Jimmy Efraim. Silakan Bapak untuk memperkenalkan Yaski dan juga Heartline kepada kita semua. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Ya, yang saya hormati nih Ibu Ellen Patricia, ada Ibu Jani, Ibu Dwi belum bergabung ya? Mohon maaf Pak, Ibu Dwi Anggreni atau Ibu Heni biasanya kita panggil, tidak bisa bergabung buat Ibu-ibu dan rekan-rekan semua karena tadi ibu mertuanya meninggal, jadi dia tidak bisa bergabung dengan kita. Oke, ya. Jadi Ibu Jani dan Ibu Ellen ya yang saya hormati, terima kasih sudah meluangkan waktu berkenan berbagi pengetahuan dan pengalaman pada acara siang hari ini sebentar ya, dan juga kepada seluruh ibu-ibu, ini nggak ada bapak-bapak, oh ada Bapak Jose ini ya, ada Pak Jose, jadi bapak dan ibu ya yang ada di Zoominar Kartinian hari ini, di selamat memperingati Hari Kartini yang ke-142 ya. Anda semuanya ya perempuan yang ada di Zoominar ini adalah perempuan hebat, perempuan kreatif dan produktif di masa pandemi. Ya, saya seperti yang diperkenalkan oleh Ibu Apri, Jimrianto Efraim, COO Yayasan Yaski dan Radio Heartline, mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada ibu-ibu dalam Zoominar hari ini, Rabu 21 April 2021, yang mengambil tema peran perempuan mendidik anak di kala pandemi. Ya. Jadi COVID-19 memang sudah menjadi trending topik ya di seluruh dunia karena penyebaran dan reaksi yang sangat cepat, dan kita di tengah-tengah kondisi sekarang ini ya memperingati Hari Kartini sudah masuk ke tahun kedua ya dalam masa pandemi ya. Betul, Pak. Betul ya. Kartinian 2 kali nih dalam masa pandemi. Nah, dalam masa pandemi ini perempuan dipaksa untuk mengelola mood mindset-nya di tengah-tengah transisi struggle secara finance dan juga secara waktu. Itu yang biasanya yang terjadi ya. Nah, ini juga dialami oleh istri saya, dan saya pikir dialami oleh banyak perempuan lainnya. Sayang istri saya nggak bisa bergabung siang hari ini. Mudah-mudahan bisa menyusul. Ya, yang saya lihat, yang saya perhatikan apa? Sambil menjalankan bisnis usahanya yang terganggu dan terdampak oleh pandemi COVID-19,
di saat bersamaan mengurus pekerjaan rumah tangga. Nah, ditambah lagi membantu kegiatan belajar mengajar anak di rumah. Ya. Ditambah lagi nih, karena anak-anak di rumah gitu ya, biasanya anak-anak cenderung lebih rewel. Untungnya suami nggak ikutan rewel ya, nggak tahu Pak Jose ikutan rewel nggak ya? Nah, Rewel, Pak. iya gitulah ya. Jadi ya disinilah saya melihat bahwa peran wanita atau ibu sangat diperlukan karena para perempuan mampu berperan sebagai guru di rumah, berperan sebagai fasilitator, ya, sebagai motivator dan sebagai apa namanya, ya director mungkin, ya. Jadi itu yang terjadi dalam masa pandemi ini. Dan melalui kesempatan seperti ini, ya Yayasan Yaski yang telah melayani selama lebih dari 50 tahun melalui jaringan radio, ya, Radio Heartline yang dimiliki, dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk dengan timnya Ibu Ellen nih, ya. Kita sudah cukup lama, dan kita terus membuka kemitraan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, ingin terus menyuarakan kabar baik, menyuarakan pengharapan karena pengharapan itu tidak mengecewakan, betul ya? Itu yang kita pegang, itu yang kita tahu. Nah, saya percaya kalau Yaski dan Heartline ini ada, itu tujuannya hanya satu sebenarnya. Kita ingin memberitakan kabar baik, ya, sudah saya sampaikan. Lalu kita ingin juga memperlengkapi para keluarga. Nah, jadi di kesempatan siang hari ini, ya, ada beberapa peserta, saya perhatikan ada 17 secara keseluruhan, ya. Siapkan alat tulis, catatan saudara. Di sini ada Ibu Ellen, ya. Kita akan belajar banyak nih dari beliau dan juga Ibu Jani, ya. Ya. Dan saya percaya siang hari ini, kegiatan seperti siang hari ini dapat menambah kemampuan literasi yang tidak hanya membaca tulis, tapi juga menambah pengetahuan dan keterampilan, ya, berpikir kritis dalam memecahkan masalah, serta kemampuan berkomunikasi secara efektif yang dapat mengembangkan potensi dan berpartisipasi dalam kehidupan keluarga dan komunitas dan masyarakat umumnya. Ya. Jadi saya nggak perlu panjang-panjangkan karena kita ingin mendengarkan langsung lebih banyak dari Ibu Ellen dan Ibu Jani. Dan akhirnya saya ucapkan selamat mengikuti Juminar ini. Terima kasih untuk para narasumber, ya, dan seluruh partisipan yang bergabung di siang hari ini. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga, keep on growing, and never give up. Terima kasih. Terima kasih Pak Jimri buat pesanannya. Oke, langsung saja. Kalau begitu kita mulai Zoominar kita hari ini dan saya persilakan kepada Ibu Ellen terlebih dahulu untuk memaparkan mengenai kesehatan emosional seorang wanita. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Apri dan terima kasih sekali lagi Pak Jimri dan seluruh panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa hadir dan berbagi di kesempatan hari ini. Mungkin sebelum saya berbagi, kalau boleh just double check, kemarin waktunya kan 10 menit. Ini apakah tetap 10 menit? Boleh ditambah Ibu. Karena Oke, narasumber kita yang aku kan, jadi Ibu boleh bisa tambah durasinya ya. Oke, jadi sekitar 15 ya kalau bagi 2 berarti ya. Oke, siap. Thank you, Apri. Oke, kalau gitu saya izin share screen ya, supaya saya bisa menampilkan beberapa slide untuk kita semua. Siap Ibu, silakan. Oke, jadi ini yang akan kita bicarakan yaitu tentang peran perempuan dalam mendidik anak di kala pandemi. Ini topik yang menurut saya sangat
relevan seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Jimmy tadi, karena memang sebagai wanita di masa pandemi ini kita memiliki peran yang semakin ganda. Ya, tadi Pak Jimry sudah menyebutkan dengan cukup detail gitu ya, apa-apa yang akhirnya menjadi konsekuensi khususnya bagi para ibu di rumah ketika harus menghadapi dan melewati masa pandemi ini bersama dengan keluarga. Dan semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi kalau kita bicara tentang masa pandemi, nah ini ada survei kecil yang sempat dilakukan di akhir tahun kemarin. Apa ya 3 emosi yang paling umum dirasakan ketika kita memasuki atau menjalani masa pandemi ini? Ini survei yang cukup umum dalam arti dihadapi oleh berbagai kalangan dewasa. Memang ini surveinya ke orang dewasa ya. Jadi berbagai kalangan dewasa, baik pria maupun wanita. Ternyata kalangan dewasa ini, baik pria maupun wanita, 3 top emosinya di masa pandemi itu ada 3 ini, yaitu ada khawatir, ada yang menyebutnya dia khawatir, ada yang bilang stres, tapi amazingly juga ada yang bilang bersyukur. Dan ini merupakan satu gambaran yang menurut saya cukup bisa mewakili apa yang menjadi keberadaan kita, keberadaan emosi kita, terutama di masa pandemi. Oh ternyata di masa pandemi ini bukannya emosi negatif melulu yang kita rasakan, tetapi kalau istilahnya dalam bahasa Inggris ada mixed feeling, ya. Ada perasaan yang campur aduk sebenarnya ketika kita harus melewati masa pandemi ini. Memang ada yang negatif, ada yang khawatir, mungkin khawatir tertular COVID, baik dirinya ataupun anggota keluarganya. Ada yang juga stres karena memikirkan masalah finansial mungkin. Ada juga yang bersyukur. Dan ketika dikatakan ada juga ini berarti bisa jadi 3-tiganya ada di dalam diri satu individu. Di satu sisi dia khawatir karena takut tertular, mungkin stres juga mikirin ini kapan ekonomi akan membaik, ini langganan pada berkurang, kemudian bersyukur, di satu sisi bersyukur juga karena paling tidak sampai dengan saat ini Tuhan masih pelihara dari sisi kesehatan. Paling tidak sampai saat ini masih bisa membayar berbagai biaya kehidupan. Ya. Jadi ini 3-tiganya bisa menjadi satu di dalam seorang ibu juga ketika menjalani masalah-masalah ataupun juga menjalani kehidupan. Nah, dengan melihat bahwa sebenarnya emosi itu tidak homogen, tapi heterogen dan bisa bercampur aduk. Tentunya kita akan masuk kepada pertanyaan, jadi kalau gitu yang disebut ibu yang sehat secara emosional seperti apa? Kalau ternyata umumnya ibu-ibu pun termasuk di dalam kategori tadi soalnya ya, yang umum tadi, ibu-ibu pun juga mengalami perasaan yang campur aduk ini. Nah, kalau kita mau melihatnya dari sisi kesehatan emosional yang baik, apakah itu baik atau tidak, kita perlu melihat dari sudut yang agak sedikit spesifik. Ya. Jadi sudutnya lebih kepada apakah dengan keberadaan emosi yang campur aduk tadi, seorang ibu itu atau seorang wanita itu mampu untuk tetap memenuhi fungsi-fungsi kunci dan melaksanakan aktivitas-aktivitas kunci. Kalau tadi disebutkan sudah ada beberapa peran kunci ya, yang sudah disebutkan oleh Pak Jimry. Nah, yang saya ingin tambahkan on top of itu adalah bagaimana dia sebagai seorang ibu masih tetap mampu untuk merasakan semua emosi-emosinya, baik positif maupun negatif. Artinya kalau dia merasa khawatir, dia tetap bisa merasa khawatir, stres tetap bisa merasa stres, dan tetap bisa merasa bersyukur. Karena ketika seseorang sudah kehilangan kemampuan untuk bisa merasakan emosinya, entah karena dia menekan terlalu lama emosinya, entah karena dia deny keberadaan emosinya, tidak mau mengakui keberadaan emosinya, enggak, saya enggak stres, ya, padahal stres. Akhirnya lama-lama dia tidak bisa merasakan, kehilangan kemampuan untuk merasakan. Dan ketika seseorang sudah mulai kehilangan kemampuan untuk merasakan, disitulah sebenarnya kesehatan emosinya sudah mulai bergeser dari baik ke arah tidak baik. Jadi ketika dia mampu merasakan, even itu emosi negatif,
sebenarnya dia masih memiliki kemampuan yang kita bilang menjadi indikator terhadap emosi yang sehat. Karena emosi negatif kan ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Jadi kemampuan untuk merasakan itu menjadi salah satu indikator. Kemudian selain merasakan adalah kemampuan untuk mengekspresikan. Apakah dia cukup memiliki keterampilan untuk mengekspresikan emosinya dengan cara-cara yang sehat, balik lagi. Jadi emosinya tidak sekedar dipendam terus, entah emosi terhadap pasangan, emosi terhadap anak, tapi bagaimana dia bisa mengekspresikan dengan cara yang sehat, dan juga bagaimana dia mampu untuk mengelola emosi-emosi tadi di dalam konteks dia sebagai seorang ibu di tengah-tengah keluarga. Ketika berinteraksi pasti ada friksi-friksi, dan ketika dia menyikapi friksi tersebut, bagaimana dia bisa mengelola emosinya. Jadi kemampuan inilah yang akan menjadi indikator ketika kita mau menilai apakah seorang ibu ini di dalam menjalankan perannya masih memiliki kesehatan emosional yang baik. Selain itu, indikator yang lain adalah kemampuan sang ibu untuk membentuk dan mempertahankan hubungan baik. Kalau kita masukkan dalam konteks keluarga, tentunya bagaimana membangun hubungan yang baik dan mempertahankan hubungan yang baik dengan pasangan, dan bagaimana membangun dan mempertahankan hubungan baik dengan anak-anak. Belum lagi kalau ngomong dengan tetangga yang lebih luas lagi. Belum lagi ngomong ke keluarga yang lebih besar dengan mertua, orang tua, kakak, adik. Jadi bagaimana kemampuan ini bisa terus dibangun dan dipertahankan, inilah yang akan juga mempengaruhi apakah dia tetap berada di dalam kondisi emosional yang sehat atau tidak. Nah, kalau kita lihat dua komponen besar ini, tentu ini tidak menjadi hanya dua saja yang menjadi indikator, tapi ini yang saya pilihkan adalah yang paling signifikan. Nah, kalau kita melihat bahwa ternyata untuk bisa menilai atau mencoba memahami apakah saya dan juga ibu-ibu yang lain ini masih memiliki kesehatan emosional yang baik atau tidak adalah terkait dengan dua hal ini, maka kita bisa melihat sebenarnya benang merahnya ada pada kemampuan untuk memberikan reaksi yang tepat dan sehat terhadap stres. Karena tadi di awal kan ada perasaan khawatir, ada perasaan stres. Ketika kita khawatir pun itu bisa menyebabkan kita stres sebenarnya. Stres itu adalah perasaan yang muncul ketika kita khawatir, ketika kita merasa ada ancaman. Jadi stres itu seringkali disebut sebagai perasaan sekunder atau secondary feeling. Karena biasanya yang muncul adalah perasaan-perasaan primer dulu seperti perasaan takut, perasaan sedih, gitu ya. Setelah itu baru respon kita terhadap perasaan-perasaan tadi itu yang akan bisa menyebabkan kita stres. Jadi bagaimana kita menyikapi dan memberikan reaksi yang tepat dan sehat terhadap stres, itu yang menjadi benang merah kalau kita ngomong tentang bagaimana seorang ibu di masa pandemi ini menyikapi berbagai situasi yang ada agar ia tetap memiliki kesehatan emosional. Nah, dengan demikian, kalau benang merahnya adalah bagaimana seorang ibu itu bisa memberikan reaksi yang tepat terhadap stres, akhirnya tidak bisa tidak, kita harus masuk kepada area bahwa seorang ibu pada akhirnya perlu bisa mengelola waktunya untuk memiliki waktu bagi dirinya sendiri, untuk take care dirinya sendiri. Dan ini ada satu quote yang menurut saya very powerful. Dan mindset ini yang menurut saya sangat perlu kita sebarluaskan dan sangat perlu kita dengungkan, karena dari pengalaman saya pribadi pun sebagai seorang ibu, seringkali kita adalah the last person yang kita perhatikan. Kita memperhatikan pasangan, kita memperhatikan anak, kita memperhatikan rumah, kita memperhatikan kerjaan, dan akhirnya kita menjadi the last person yang kita perhatikan. Padahal begitu kita mengalami situasi yang tidak menyenangkan, reaksi ke pasangan, reaksi kepada anak, reaksi terhadap bagaimana kita menyikapi kebutuhan-kebutuhan yang ada, itu semuanya jadi terpengaruh karena kita tidak memperhatikan, tidak memberikan care yang dibutuhkan oleh diri kita sendiri. Oleh karena itu saya bilang ini menjadi sesuatu yang menurut saya perlu kita sebarluaskan. Dan momen Kartini ini yang
topik hari ini kan Kartinian ya katanya dalam merayakan Hari Kartini. Menjadi momen yang sangat tepat sekali menurut saya untuk menjadi momentum untuk kita terus menggulirkan ini kepada para ibu-ibu yang ada di luar sana, bahwa take care diri kita sendiri itu adalah adalah bagian dari kita take care anak-anak kita. Karena kalau kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri, padahal ya ibunya anak-anak kan ya kita gitu ya, satu ini gitu ya. Kalau kita tidak bisa berfungsi dengan baik ya pasti peran kita akan terpengaruh ya. Interaksi kita akan terpengaruh, komunikasi kita akan terpengaruh. Jadi bagaimana kita bisa tanpa merasa bersalah, tapi juga dengan tidak berlebihan, dengan berimbang, bisa give ourselves the care that we need. Kita bisa give our partner the care that our partner need. Ya. Kita juga perlu memberikan the care yang our children need. Tetapi kita juga perlu memberikan diri kita the care that we need. Karena kan kita sebagai manusia juga punya kebutuhan ya. Kita juga perlu di take care gitu. Jadi jangan sampai kita take care yang lain-lain itu dan akhirnya kita lupa untuk take care diri kita sendiri. Jadi mindset bahwa ketika saya men-take care diri saya untuk hal-hal yang saya butuhkan, bukan sekedar saya inginkan, kan kebutuhan dan keinginan itu berbeda ya. Jadi ketika saya take care diri saya untuk hal-hal yang saya butuhkan, itu adalah sesuatu yang saya lakukan bukan hanya untuk diri saya, tapi itu adalah hal-hal yang saya lakukan juga untuk anak-anak saya. Ketika saya take care diri saya untuk hal-hal yang saya perlukan. Dan ketika saya take care diri saya untuk hal-hal yang saya perlukan, itu juga sekali lagi bukan cuma untuk diri saya, tapi juga untuk pasangan saya. Jadi mindset ini yang menurut saya akan menolong kita untuk bisa mengarungi masa pandemi ini dengan lebih sehat secara emosi. Dan ketika kita sehat secara emosi, tentu itu juga akan berdampak sekali lagi terhadap reaksi kita kepada pasangan, kepada anak, kepada berbagai orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentu pertanyaan berikutnya adalah, oke, jadi kalau saya sudah punya mindset yang tepat, bahwa saya bisa melihat take care diri saya sendiri untuk hal-hal yang saya perlukan itu adalah bagian dari saya take care keluarga saya. Bagaimana dong caranya saya bisa take care? Karena saya kayaknya nggak bisa meluangkan waktu yang cukup banyak. Mana ada sih sejam untuk diri sendiri? Ya, padahal ada hal-hal simple yang kita bisa lakukan yang nggak perlu sampai sejam untuk take care diri kita sendiri. Tapi memang itu kita perlu lakukan secara yang saya sebut sebagai conscious effort, usaha secara sadar. Karena kalau itu tidak diusahakan secara sadar, akhirnya waktu akan lewat begitu aja. Nggak cuma untuk take care diri sendiri, apapun lah, kalau tidak diusahakan secara sadar, selalu nggak ada waktunya. Waktu itu ada kalau kita usahakan ada. Kalau nggak ada ya mau nggak mau harus diusahakan ada gitu ya, kan kita yang mengelola waktu kita. Dan sekali lagi nggak perlu sampai sejam untuk bisa take care diri kita sendiri. Ini ada beberapa cara yang kita bisa lakukan sebagai ibu yang menjalankan peran kita sebagai ibu di masa pandemi ini. Dan ini juga akan menolong kita di dalam banyak hal sebenarnya, tidak hanya ketika kita menjalankan peran ibu. Termasuk kalau kita bekerja, itu pun juga akan bermanfaat. Ya. Nah, ini adalah hal-hal praktis. Ya, kalau kita melihat lebih teknisnya, ini adalah hal-hal praktisnya. Yang kita bisa lakukan secara praktis adalah membangun kesadaran akan emosi-emosi kita, karena tadi ya, kemampuan saya merasakan emosi, itu kan yang akan mempengaruhi saya ini masih sehat atau tidak secara emosi. Kalau saya istilahnya udah numb, udah kebal, udah mati rasa, itu saya udah nggak sehat secara emosi. Untuk saya bisa mempertahankan kesehatan emosi saya perlu bisa terus membangun kesadaran saya akan emosi-emosi yang ada di dalam diri. Artinya saya jangan sampai menekan perasaan, jangan sampai deny terhadap emosi-emosi negatif. Nah, untuk ini saya perlu punya, ini yang biasanya akan menolong adalah saya perlu punya healthy support system. Kalau saya tidak punya healthy support system, biasanya memang akan sulit. Healthy support system bisa pasangan, anak mungkin, tapi anak kan seharusnya tidak menjadi main support system. Kalau tidak pasangan ya paling tidak kita punya orang-orang terdekat yang kita rasa aman dan kita cukup percayai untuk kita bisa mengeksplor perasaan kita bersama dengan orang tersebut sehingga kesadaran kita akan emosi-emosi itu tetap ada. Kemudian ada yang namanya teknik pernapasan yang bisa dilakukan.
Kemudian kita bisa mengalihkan fokus untuk bisa merelaksasikan syaraf-syaraf yang tegang di dalam otak kita. Itu sangat perlu juga gitu ya, teman-teman. Ini kita bisa lakukan sendiri, kita bisa lakukan bersama-sama dengan keluarga. Atau kita bisa lakukan self-talk, bercakap-cakap dengan diri sendiri, mempertanyakan pikiran-pikiran yang membuat kita stres. Jadi ini beberapa hal-hal praktis yang tentunya nanti kalau diperlukan dan bila waktunya ada, kita bisa bahas secara lebih mendalam. Tapi sekali lagi ada hal-hal praktis yang kita bisa lakukan yang tidak perlu makan waktu berjam-jam untuk kita bisa take care diri kita sendiri. Tapi yang penting adalah kita sadar kita perlu take care diri kita sendiri agar kita dapat menjalankan peran sebagai ibu dengan baik, dan kita make conscious effort, membuat usaha secara sadar untuk ada waktu-waktu yang kita memang plotkan supaya saya bisa take care diri saya di masa ini agar saya bisa menjalankan peran saya dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya bagikan sebagai awalan. Dan terima kasih sekali lagi untuk kesempatan berbaginya. Dan dengan ini saya kembalikan ke Ibu Apri. Terima kasih. Oke, Bu Ellen, terima kasih buat pemaparannya mengenai kesehatan emosional wanita. Seperti yang Pak Jose bagikan kita tadi di kolom chat ya, menjaga diri sendiri adalah bagian dari menjaga kita. Nah, itu penting banget. Silakan menggunakan kolom chat yang sudah tersedia. Silakan boleh bertanya, nanti akan narasumber kita akan menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Oke, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Yani untuk memaparkan. Ya, terima kasih untuk Pak Jimri, juga untuk Bu Ellen. Selamat jumpa kembali Ibu Ellen. Dan juga untuk kesempatan yang diberikan oleh Radio Hotline untuk bergabung di dalam Hari Kartini hari ini. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya juga minta izin untuk berbagi share screen saya supaya itu memudahkan untuk kita bisa hari ini bisa bersama-sama belajar ya sebenarnya. Karena saya berpikir ya semua kita perlu belajar dan saya juga sama perlu belajar ya. Bentar saya perbesar dulu. Ya, sudah. Ya, oke. Judul yang diusung dalam Hari Kartini hari ini adalah peran perempuan dalam mendidik anak di kala pandemi. Ya, oke. Tadi sudah dijelaskan baik oleh Pak Jimri maupun Ibu Ellen bahwa ada dampak. Sebenarnya COVID ini ada dampak positif, ada dampak negatif. Tapi saya mungkin mencoba memulai dari dampak negatif secara ringkas. Ya, dampak negatif dari COVID-19 ini adalah pertama adanya ketidakpastian. Ketidakpastian kapan berakhir. Dulu saya berpikir hanya 3 bulan, tahunnya setengah tahun, sampai 1 tahun pun juga belum berakhir. Jadi tidak ada kepastiannya kapan berakhir, itu tidak tahu. Kedua, karena tidak ada kepastian, akhirnya timbul pasti tadi rasa khawatir, tadi takut, bingung, cemas, stres, ya, takut tertular, takut bagaimana masa depan, ekonomi dan sebagainya tadi sudah dijelaskan, saya tidak akan perpanjang. Kemudian ketiga, pasti dampak yang sangat jelas itu adalah ekonomi yang merosot, sehingga terjadi juga pertambahan dalam PHK ya, pemutusan hubungan kerja. Jadi banyak yang mulai menganggur gitu ya. Yang keempat, timbul banyak konflik dalam keluarga. Dulu mungkin kita tidak sering berkumpul dalam keluarga. Pagi-pagi mungkin bapaknya sudah berangkat kerja, anak-anak juga begitu. Karena belajar di sekolah dari pagi sampai sore, sudah habis waktunya, belum lagi ditambah waktu les dan sebagainya. Jadi ketemu tuh mungkin hanya sore sampai malam. Tapi sekarang semua mulai dari rumah, belajar dimulai di rumah, bekerja dari rumah, segala sesuatu di rumah. Jadi akhirnya kamu lagi, ketemu semua ngumpul jadi satu. Nah, itu menjadi persoalan yang cukup lumayan, bukan lumayan, bahkan berat ya. Jadi akhirnya timbul banyak konflik dalam keluarga, baik antara suami dan istri, ya yang tadinya nggak gitu banyak bersinggungan, sekarang sepanjang hari bersinggungan.
anak-anak berkumpul semua, berisik, berribut, ya banyak sekali hal-hal yang menjadi hal-hal yang tidak kita antisipasi ya. Jadi timbul banyak konflik kemungkinannya dalam keluarga. Dan saya pikir itu adalah hal-hal yang kita hadapi bersama. Dan yang kelima, ada kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang sekarang ada, baik kebiasaan untuk memakai masker, kemudian menjaga kebersihan. Nah, itu kan sesuatu kebiasaan yang perlu dipupuk sekarang menjadi satu protap gitu ya, sehingga semua orang harus melakukan. Dan kadang-kadang kita juga untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru ini perlu ya sedikit bergumul, kadang-kadang begitu ya, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, jadi dampak pandemi terhadap hubungan dalam keluarga itu seperti apa? Hubungan dalam keluarga tadi saya bilang mengalami ketegangan ya, karena banyak perubahan mendadak yang tidak bisa diantisipasi sebelumnya. Dulu sekali lagi saya bilang untuk berkumpul satu keluarga itu mungkin waktu untuk berkualitas itu sangat jarang. Bahkan pulang malam udah kita capek, makan masing-masing mungkin ke kamar sendiri-sendiri. Anak biasanya membuat PR, ibu-ibu bapak juga dengan urusannya sendiri banyak sekali. Tapi sekarang dengan semuanya mulai dari rumah, banyak sekali waktu untuk bertemu dan kebersamaannya. Kemudian juga mengalami ketegangan-ketegangan, artinya ada hal-hal yang tidak biasa. Dulu anak-anak belajar tatap muka, sekarang lewat daring, itu membuat kesulitan tersendiri. Kadang-kadang untuk orang tua yang gaptek dan sebagainya itu susah nanti untuk menolong anak-anak. Belum lagi ketidaksiapan dalam dunia pendidikan kan, anak-anak yang saya lihat misalnya di rumah, guru-guru awalnya juga belum siap, jadi hanya belum ada class meeting gitu, belum, jadi masih lebih banyak tugas-tugas lewat WA. Jadi anak-anak tuh bete ya, mereka nggak ketemu, udah terisolasi di rumah, nggak ketemu teman, nggak ketemu siapa-siapa gitu ya. Kemudian dengan tugas yang menumpuk, mereka juga jadi tensinya jadi naik. Ya ibu-ibu di rumah tambah banyak kerjaan juga, menghadapi banyak situasi yang sangat-sangat tidak biasa, itu menyebabkan ketegangan. Tadi kata Ibu Ellen, jadi kita stres. Ya, jadi kadang banyak hal yang tidak bisa diantisipasi sebelumnya. Selanjutnya, banyak waktu untuk kebersamaan dalam keluarga tadi sebenarnya bisa berdampak positif, karena dulu kita mencari waktu untuk bersama sangat sulit, tapi sekarang di masa pandemi juga begitu banyak. Nah, itu bagaimana mengantisipasinya, bagaimana kita berespon. Tadi Ibu Ellen sudah membahas bagaimana kita harus menjaga take care of yourself, supaya kita dalam menggunakan kebersamaan waktu yang ada itu bisa berdampak positif. Tapi tidak jarang juga berdampak negatif dalam keluarga dengan tadi saya bilang meningkatnya konflik dalam keluarga ya. Baik antara suami dan istri, orang tua dengan anak dengan anak dengan orang tua, banyak konflik. Kemudian yang selanjutnya dampaknya juga adalah tanggung jawab dalam mendidik anak. Dulu orang tua sebenarnya sadar tidak sadar sih sebenarnya sering mengoper tanggung jawab dalam mendidik anak. Secara rohani, oper ke gereja, sekolah minggu, dan sebagainya. Sekarang ibadah pun harus di rumah. Nah, bagaimana orang tua harus bisa mendidik anak-anak untuk beribadah bersama dan sebagainya. Nah, banyak kali orang tua dulu main oper aja. Kemudian secara karakter, secara pendidikan, oper ke sekolah. Di sekolah ada guru yang mendidik ya. Di sekolah minggu ada guru sekolah minggunya. Jadi kadang-kadang orang tua berpikir, udahlah mereka yang akan tolong kita. Tapi sekarang segala sesuatu mulai dari rumah. Semua kembali tanggung jawab itu pada orang tua. Bagaimana orang tua harus memimpin secara rohani, mendidik karakter juga, kemudian membimbing pelajaran di sekolah. Wah, ini merupakan satu hal yang sebenarnya hal yang positif menurut saya. Karena orang tua disadarkan, itu tanggung jawab orang tua. Meskipun ada guru, meskipun ada pendeta dan guru sekolah minggu, sebenarnya tanggung jawab mendidik anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Oke, jadi apa yang dihadapi oleh perempuan nih? Karena ini hari Kartini, sebenarnya dampak konflik bagi perempuannya apa nih kebanyakannya? Pertama, yang saya lihat dari dunia lapangan adalah wanita dituntut berperan lebih banyak. Ya, bukan hanya sebagai istri dan ibu, tapi juga jadi guru dadakan. Dulu waktu pertama COVID, sulit juga untuk beli masakan di luar, sementara pada kumpul semua perlu cemilan, perlu apa? Waduh, jadi harus di rumah masak andal juga ya. Kemudian
Dalam kondisi yang kesulitan ekonomi, wanita juga jadi perlu mengatur keuangan menjadi lebih ketat, lebih bijak, dan sebagainya. Apakah dengan semuanya di rumah menjadi lebih irit? Belum tentu. Maaf ya. Kemudian yang ketiga, jadi wanita juga kadang-kadang perlu kreatif menambah penghasilan. Apalagi kalau suami mengalami PHK. Jadi kadang-kadang ibu-ibu ini harus berpikir bagaimana caranya menambah penghasilan. Yang keempat, tentu sebagai ibu dipanggil untuk menjaga relasi antara anggota keluarga melalui keteladanan. Bagaimana hubungan sang istri dengan suami, ibu. Kemudian juga hubungannya dengan anak-anak. Kadang-kadang mungkin bapak dengan anak kurang bisa berinteraksi dengan baik, ibu jadi penengah. Jadi akhirnya ibu-ibu harus menjaga relasi juga. Ya, kemudian, nah dalam hal ini apa yang harus dilakukan? Ya pasti sebenarnya seorang ibu tekanannya, walaupun bapak ibu sama mengalami tekanan yang cukup berat, tapi ibu-ibu dihadapkan pada tekanan yang bisa lebih berat gitu. Jadi dalam hal ini apa yang perlu dilakukan dalam mengatasi tekanan supaya tidak stres ya? Yang saya pikir ada beberapa hal yang bisa kita lakukan secara praktis. Yang pertama, ayah dan ibu harus meningkatkan spiritualitas agar bisa saling menguatkan. Bagaimanapun juga kondisi yang ada sejak ada COVID ini, saya umpamakan seperti badai, ya kan? Nah, bagaimana seorang bapak, seorang ibu dalam keluarga membangun imannya, kedekatannya pada Tuhan, agar mereka punya iman yang kuat. Wah, waktunya sudah habis ya. Lanjut sedikit ya. Nah, kedua, perlu kesepakatan antara suami dan istri tentunya dalam pengasuhan anak. Sistem nilai yang digunakan, disiplinnya, ekspektasinya, supaya bisa saling sama-sama menopang. Selanjutnya adalah bagaimana berbagi tugas dan kewajiban terkait pengasuhan anak, terhadap juga mungkin tugas-tugas di rumah. Lalu orang tua perlu mengatur dan menciptakan interaksi yang positif tentunya di rumah. Ya. Oke, jadi peran ibu dalam mendidik anak di kala pandemi ini apa nih? Ya, tentunya pertama sekali lagi ibu perlu membangun relasi yang penuh kasih dengan anak. Ya, dalam hal ini pasti ibu perlu peka terhadap kebutuhan anak-anaknya ya, kebutuhan ya secara emosional, kebutuhan juga secara edukasinya, karena mereka pasti kan bertanya kepada siapa mereka bertanya, pada orang tua kalau tugas-tugasnya sulit. Nah, di kala pandemi pembelajaran berbasis teknologi ya dengan daring, anak yang masih kecil pasti butuh tuntunan yang jelas banyak dari orang tua. Nah, sementara anak-anak remaja butuh bimbingan agar mereka dapat menggunakan teknologi dengan bijak, ya kan? Karena dunia teknologi itu sudah daring dan secara internet itu tidak terbatas. Nah, kalau begitu mari kita lihat berkat apa sih yang tersembunyi dari COVID-19. Apakah negatif semuanya? Tidak. Yang pertama, berkatnya melalui COVID ini adalah menyadarkan kita apa yang paling penting dan bernilai dalam hidup kita. Dulu mungkin yang paling penting karir, uang, dan sebagainya. Sementara kesehatan mungkin kurang kita perhatikan. Keluarga kurang kita perhatikan. Hal-hal rohani tidak kita perhatikan. Nah, menyadarkan apa yang paling penting dan bernilai dalam hidup kita. Karena orang diperhadapkan dengan rasa takut, takut mati, takut tertular ya kan. Wah, jadi begitu banyak ketakutan. Jadi dalam hal ini, apa sih yang paling penting dalam hidup ini yang kita mau capai? Kedua, kita makin bersandar dan beriman tentunya pada Tuhan. Dan yang ketiga, pasti COVID ini sedang mengajarkan kita untuk punya belajar bersyukur dalam segala hal. Keempat, kita mulai belajar membiasakan pola hidup yang sehat. Dan berkat tersembunyi yang lainnya adalah menyatukan semua anggota keluarga untuk tetap kuat bersatu menghadapi semua masalah. Ya, saya pikir itu saja Bapak Ibu yang bisa saya bagikan pada siang hari ini. Saya kembalikan kepada kita Ibu Apri. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Yani buat paparannya siang hari ini mengenai kondisi dalam hubungan dalam keluarga ya. Dan buat ibu-ibu yang mau bertanya, silakan menggunakan kolom chatnya. Nanti ada dua narasumber kita yang akan menjawab pertanyaan dari ibu-ibu semua. Oke, sebentar saya mau lihat dulu kolom chatnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Endang. Ada Ibu Endang Pasaribu. Sepertinya menjaga diri sendiri yang jarang kita lakukan sebagai wanita atau ibu.
Karena kita lebih mementingkan anak-anak kita, suami kita, keluarga kita. Kalau boleh tahu, apa sih kira-kira contoh menjaga diri sendiri itu? Mungkin ini ditujukan kepada Ibu Ellen ya, yang tadi sempat menyinggung masalah emosional, kesehatan emosional wanita ya. Silakan Ibu, boleh dijawab Ibu. Ya, terima kasih untuk kesempatannya dan juga pertanyaannya, Bu Enda. Ya, ada beberapa hal praktis sebenarnya yang kita bisa lakukan untuk menjaga kesehatan emosional diri kita. Yang pertama tadi ya, bagaimana kita bisa terus membangun kesadaran terhadap emosi tanpa akhirnya mengalami situasi yang membuat kita down. Jadi kesadaran itu membuat kita makin sehat, bukannya makin nggak sehat. Caranya gimana? Caranya kita perlu punya support system yang bisa, jadi ada orang-orang yang aman, yang kita percayai, yang kita bisa ajak bicara, anytime kita merasakan adanya emosi-emosi negatif tadi. Ya. Apakah bisa bicara sama Tuhan? Tentu bisa. Ya. Tapi nggak bisa dipungkiri, faktanya manusia itu kan makhluk sosial. Apakah ada orang-orang yang nggak perlu manusia sama sekali, cukup dengan Tuhan saja? Saya yakin pasti ada pengecualian. Ya. Kalau kita tahu dulu di pelajaran SMA hukum alam, ilmu pasti itu ada yang namanya istilah anomali. Yang namanya ilmu pasti saja, yang dibilangnya pasti itu ada anomali. Apalagi kalau kita ngomongin tentang manusia yang bukan ilmu pasti, pasti tetap ada anomali. Ya. Tapi itu kan anomali, itu bukan normatif. Normatifnya adalah sebagai manusia kita butuh sesama untuk bisa, istilahnya kalau di dalam psikologi itu koregulasi. Jadi kalau kita ngomongnya regulasi emosi, ada self-regulation, ada co-regulation. Dua-duanya perlu berjalan berbarengan. Kalau kita cuma fokusnya kepada self-regulation tanpa co-regulation, itu biasanya self-regulation-nya sampai titik tertentu akan mentok. Karena balik lagi pada natur manusia itu adalah makhluk sosial. Antara self-regulation dengan co-regulation perlu berjalan berbarengan. Jadi tadi, usahakan kita tetap membangun hubungan, tidak perlu dengan banyak orang, tapi dengan orang-orang yang kita tahu mereka adalah orang yang aman, yang kita bisa merasa aman dan juga nyaman, anytime kita ada hal-hal yang mau dieksplor, didiskusikan, bahkan mungkin sekedar, kalau istilah gaulnya curhat, ya. Sekedar curhat tanpa perlu dapat solusi, dan itu biasanya cukup umum terjadi di kalangan ibu-ibu, ya. Sekedar bisa curhat aja, nggak usah ada solusinya, tapi ada yang curhat dan ada yang dengerin curhatnya, itu aja udah menolong. Ya. Itu yang kita sebut sebagai co-regulation. Oke, kemudian bagian lainnya dari melawat diri, kalau tadi bagian dari co-regulation-nya, yang ini bagian dari self-regulation-nya. Self-regulation-nya banyak juga hal-hal praktis. Nanti kalau Bapak Ibu di sini mau, bisa Google istilah teknik mindfulness. Teknik mindfulness itu banyak sekali yang bisa dipakai dengan waktu yang nggak panjang. Nggak panjang, cuma dengan beberapa menit aja itu sangat menolong untuk bisa menurunkan frekuensi otak. Karena gini, kalau kita stres itu biasanya kondisi frekuensi otak itu ada di namanya beta tinggi. Jadi frekuensi otak beta itu ada yang rendah, ada yang tinggi. Karena frekuensi beta itu yang paling tinggi, yang paling panjang lah frekuensinya di otak. Ketika kita dalam situasi normal kayak gini, kita ada di beta rendah. Tetapi ketika kita makin stres, betanya tuh makin naik. Jadi betanya makin tinggi. Nah, dengan kita melakukan teknik mindfulness, itu akan menurunkan tadi dari beta tinggi menjadi beta rendah. Bahkan kalau kita sudah stamina-nya terbangun dengan cepat, dari beberapa menit latihan mindfulness dengan yang tadi saya sebutkan sebagai teknik bernapas ya, itu bisa tidak cuma turun ke beta rendah, tapi bisa ke alfa, karena di bawahnya beta itu adalah alfa. Dan kita tahu kondisi otak dengan frekuensi alfa itu adalah kondisi otak di mana kita tuh calm, kita tenang, kita peaceful. Tapi tetap menjalani kehidupan, tapi dengan kondisi tadi ya, calm, peaceful. Ya. Itu ketika kondisi otak kita ada di alfa. Nah, salah satu, ini benar-benar cuma salah satu, karena teknik mindfulness banyak banget. Salah satu teknik mindfulness yang paling simple adalah teknik bernapas yang tadi saya sempat singgung sedikit ya. Dan ini perlu dilatih. Kadang ada orang bilang kenapa saja kok perlu berlatih, kan tiap hari bernapas ya. Karena memang yang dilakukan dengan teknik bernapas ini bukan just any kind of breathing gitu ya, bukan cuma sekedar bernapas biasa, tapi ada teknik spesifiknya. Di mana
nafasnya itu harus dilakukan secara teratur. Jadi kalau Bapak Ibu mau melakukan ini, pertama harus menarik napas dalam-dalam, kemudian dikeluarkan juga pelan-pelan gitu ya. Artinya iramanya, ritmenya itu perlu diatur. Kenapa? Karena ketika kita bernapas secara dalam dan lambat, kalau Bapak Ibu ingat-ingat, biasanya kita bernapas secara dalam dan lambat kan kalau kita tidur ya, kondisi di mana kita rileks. Dan ketika kita melakukan ini secara sadar, yang kita lakukan adalah kita mengirim sinyal ke otak kita bahwa everything is okay, I can relax. Itu yang kita secara sengaja kita lakukan untuk mengirim sinyal tersebut ke otak. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Balik lagi kalau kita ingat pelajaran IPA, semoga ini bukan pelajaran biologi tapi sekedar memberikan konteks gitu ya. Saraf kita ada saraf otonom kita ada dua jenis, ada saraf parasimpatetik dan saraf simpatetik. Ketika nafas kita cepat, maka yang aktif itu adalah saraf simpatetik. Ketika saraf simpatetik itu aktif, maka otak akan berada dalam kondisi yang kita sebut kondisi waspada. Karena ketika saraf simpatetik itu aktif, maka dia akan membuat otak itu sekali lagi dalam waspada, artinya otak itu sedang mengantisipasi ini akan ada apa nih, saya perlu siap-siap nih. Dia akan dalam kondisi alert. Ya. Tapi ketika yang aktif adalah saraf parasimpatetik, maka otak itu akan calm, akan tenang, everything okay. Ya. Nah, nafas kita sangat terkait dengan saraf mana yang aktif, saraf otonom mana yang aktif. Ketika kita nafasnya cepat, ya, itu yang aktif adalah saraf simpatetik. Tapi kalau kita nafasnya lambat, ritmenya teratur dan dalam, yang aktif itu adalah saraf parasimpatetik. Jadi dengan kita secara sengaja mengelola nafas kita, kita juga sedang mengelola brain wave kita. Kita sedang mengelola gelombang otak kita. Secara sengaja kita sedang mengkondisikan otak kita untuk it's okay, tenang, relax. Jadi itu yang kita sedang lakukan ketika kita bernapas secara teratur dan dalam. Dan nggak perlu banyak-banyak. Bapak Ibu bisa mulai dengan 5 menit. Saya yakin kita semua bisa spend 5 menit. 5 menit pagi. Syukur-syukur bisa 5 menit pagi, 5 menit siang, 5 menit malam. Itu aja enough gitu sebenarnya as a beginner. Kalau Bapak Ibu mau perpanjang juga boleh tentunya. Dan di dalam teknik bernapas ini juga akan menolong kalau Bapak Ibu tarik napasnya lewat hidung, keluarinnya lewat mulut. Kenapa demikian? Karena itu juga memperkuat sinyal yang kita kirim ke otak bahwa everything is okay. Kalau Bapak Ibu ingat-ingat, kapan biasanya kita menghembuskan nafas itu lewat mulut kayak gitu ya. Itu kan biasanya kalau kita sedang merasa lega, aduh akhirnya kerjaan beres juga. Aduh, akhirnya anak-anak tidur juga gitu ya. Ketika kita merasa lega, itulah momen-momen di mana kita kayak menghembuskan nafasnya tuh lewat mulut. Karena itu memang sesuatu yang secara otomatis oleh tubuh itu terjadi ketika otak kita menangkap everything is okay. Sekarang everything is okay. Jadi sekarang kita mau pakai mekanisme tubuh itu, tapi sekarang kita mau kirimkan sinyalnya balik ke otak, untuk otak itu mempersepsikan bahwa everything is okay. Dengan cara tadi, tarik nafas lewat hidung, hembuskan lewat mulut. Dan kita lakukan itu, ambil momen 5 menit aja sekali lagi. Bapak Ibu bisa coba nanti setelah ini. Biasanya, kalau di beberapa seminar yang saya fasilitasi, saya suka latihan bareng peserta gitu ya. Kemudian habis itu saya suka tanya, gimana salah satu hal yang dibilang adalah, itu 5 menit tapi rasanya kayak sejam. Gitu. Karena apa? Karena kita memang tidak terbiasa do nothing but breathing. Kita diam 1 menit aja tuh kita udah mulai, aduh ini ngapain ya? Ini apalagi yang bisa dikerjain ya? 1 menit biasanya otaknya udah langsung mikir. Kita tidak terbiasa untuk diam, nggak ngapa-ngapain, mikir juga enggak gitu ya. Benar-benar hanya fokus kepada nafas saja tuh kita nggak terbiasa. Makanya berasanya biasanya lama. Tapi kalau sudah sering-sering dilakukan, itu akan menolong sekali lagi untuk otak kita bisa calm down. Dan ketika otak kita calm down, maka di dalam otak kita itu kondisi calm itu akan mempengaruhi kondisi emosi dan itulah yang akan membuat kita menjadi ya lebih calm down dan itu ketika kita calm down seluruh bagian tubuh kita itu mengalami dampaknya. Karena kan otak itu pusat dari segala kerja tubuh. Jadi ketika otak itu mengalami kondisi di mana dia rileks,
itu seluruh bagian tubuh itu mengalami dampak. Jadi itu beberapa hal praktis yang mungkin bisa dicoba dilakukan. Semoga bisa menjawab. Oke, Bu Ellen, terima kasih Bu Ellen. Tipsnya juga bermanfaat banget nih ya. Nanti kita setelah ini boleh dicoba ya Ibu-Ibu ya, tekniknya yang dari Bu Ellen bagikan. Oke, Ibu-Ibu boleh bertanya, silakan gunakan kolom chat. Bapak Ibu boleh bertanya, silakan menggunakan kolom chat yang tersedia. Nah, saya mau bertanya nih kepada Ibu Yani ya. Boleh lompat sedikit ya. Nah, kalau tadi kita sudah dengarkan pemaparan dari mengenai kondisi hubungan keluarga, sebenarnya bagaimana sih dampak pandemi ini terhadap hubungan dalam keluarga? Contohnya suami ke istri, atau istri ke suami, atau ibu ke anak, atau juga ke keluarga besar seperti itu. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Kak Apri. Minta maaf ya, tadi share screen-nya nggak terlihat ya Kak Apri. Mestinya tadi diinterupsi aja kalau nggak lihat di saya berpikir baik-baik saja. Tadi sudah terlewat, tidak apa-apa. Baiklah, menghadapi menjawab pertanyaan dari Kak Apri di dalam masa pandemi ini, bagaimana hubungan antara istri dengan suami, kemudian ibu atau orang tua dengan anak. Tentunya sekali lagi ada banyak sekali penyesuaian yang akan dilakukan tergantung bagaimana relasi keluarga yang sudah dibangun sebelum masa pandemi tentunya. Sebelum masa pandemi kalau keluarga satu sama lain hubungannya dekat, hubungannya enak gitu ya. Biasanya masa pandemi itu tinggal untuk melatih untuk menjadi lebih baik lagi. Tapi kondisinya adalah seperti tadi yang saya bagikan, sebelum masa pandemi kebanyakan di dalam keluarga itu kita sibuk masing-masing. Ayah sibuk sendiri, ibu juga sibuk, anak-anak sibuk sendiri. Jadi kadang-kadang boleh dikatakan untuk bisa sama-sama punya hubungan yang hangat satu sama lain dalam kebersamaan, sepertinya nih ya dalam tanda kutip masih harus dilatih lagi. Kenapa? Karena sekali lagi, kalau dulu mungkin kita sedang menciptakan waktu-waktu khusus untuk bersama. Bagaimana membangun kebersamaan, bagaimana membangun kehangatan, itu mungkin kita hanya butuh waktu-waktu khusus. Misalnya entah makan bersama dan sebagainya, atau bermain bersama, berekreasi bersama. Tapi dalam kondisi sekarang, justru kebersamaan itu begitu banyak. Sehingga kadang-kadang ada benturan satu sama lain, dan bagaimana masing-masing berespon tergantung dari apa yang sudah kita bangun sebelumnya di masa pandemi. Dan selama di dalam masa pandemi, kalau ada benturan, itu artinya tanda bahwa kita perlu belajar mendaur ulang hubungan kita satu sama lain. Mungkin begitu ya Kak Apri, supaya jangan terlalu panjang. Terima kasih. Oke, Bu Yani, terima kasih. Nah, ini antusiasnya banyak banget nih ya pertanyaan. Sekarang saya tunjukkan kepada kedua narasumber kita nih. Ada pertanyaan dari Pak Jose. Pak Jose pernah membaca buku dari R.A. Kartini yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, dan kagum ya akan pemikiran-pemikiran Kartini dalam buku tersebut. Nah, yang penuh energi, pengetahuan yang luas sehingga melampaui zamannya. Tapi satu hal yang saya sungguh kagumi adalah dorongan yang besar dalam dirinya untuk membuat sebuah perubahan dalam masyarakat. Kegelisahannya akan keadaan sosial untuk para narasumber nih yang ingin ditanyakan. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh para perempuan saat ini dengan kondisi pandemi seperti ini? Dalam skala keluarga, yang bisa kita lakukan untuk melakukan perubahan-perubahan kecil. Saya persilakan kepada Ibu Ellen dulu mungkin ya untuk menjawab, setelah itu baru Ibu Yani boleh berikan jawaban. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dan kesempatannya. Ya, menurut saya ini pertanyaan yang momennya pas banget ya, karena kita kan hari ini memperingati Hari Kartini. Ada dua hal minimal yang terpikir oleh saya. Yang pertama adalah ketika seseorang mau berubah, yang namanya perubahan, apapun perubahannya, mau skalanya kecil, mau skalanya besar, segala sesuatu yang namanya berubah,
itu tidak pernah, ketika kita mengusahakan perubahan itu tidak pernah ada di dalam zona yang namanya zona nyaman. Perubahan itu selalu adanya di luar zona nyaman. Kenapa? Karena untuk bisa menciptakan perubahan, ada hal-hal yang harus kita ubah. Berarti kan, saya nggak bisa bilang kamu harus berubah, saya nggak usah berubah. Itu nggak bisa juga, gitu ya. Karena kalau kita ngomongin keluarga, keluarga itu kan sistem. Selalu ngomongnya gimana kita bisa berubah. Artinya ada bagian kamu dan ada bagian saya. Dengan menyadari bahwa perubahan itu selalu ada di zona yang namanya di luar zona nyaman. Artinya begitu saya punya keinginan untuk adanya perubahan, keinginan supaya terjadi perubahan, saya juga harus konsekuen dengan effort, dengan usaha, dengan waktu, dengan energi yang diperlukan untuk mewujudkan perubahan itu bisa terjadi. Kalau saya cuma ingin ada perubahan tapi tidak bersedia melakukan berbagai effort yang diperlukan untuk perubahan itu terjadi, tidak bersedia meluangkan waktu, tidak bisa mau meluangkan energi, maka perubahan itu tidak akan pernah terjadi. Artinya sekali lagi, ketika saya ingin ada perubahan, saya juga harus konsekuen dengan keinginan saya. Analoginya yang paling simpel adalah kayak ditanya, semua orang pengen kaya enggak? Ya pengen lah. Tapi apakah semua orang bersedia untuk meluangkan dan spend begitu banyak waktu dan tenaga untuk bisa mendapatkan apa yang diperlukan? Belum tentu. Semua orang pengen dapat nilai yang baik nggak anak-anak? Pengen. Tapi apakah bersedia untuk meluangkan waktu dan tenaga yang diperlukan untuk belajar supaya nilainya baik? Belum tentu. Jadi keinginan saja nggak cukup untuk menciptakan perubahan. Keinginan yang ditindaklanjuti dengan komitmen dalam bentuk penyediaan waktu, tenaga, pikiran, energi, itulah yang akan menciptakan perubahan. So, ketika ditanya apa yang bisa dilakukan, saya perlu bertanya sebagai ibu, saya perlu bertanya kepada diri saya, how much do I want this change? Seberapa saya menginginkan perubahan ini terjadi? Kalau saya cuma sekedar ingin, kalau diskalakan 1 sampai 10 ya, pengennya mungkin di 10. Okay. The next question adalah seberapa saya willing, bersedia untuk do whatever it takes supaya perubahan itu terjadi. Jadi ada dua hal, seberapa saya ingin dan seberapa saya willing. Karena dua-duanya harus sinkron. Kalau dua-duanya nggak sinkron, nggak bisa perubahannya terjadi. Jadi sekali lagi keinginan saja nggak cukup. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita memang sudah willing, kadang kita perlu masukan-masukan, inspirasi, ide, yang itu untuk bisa itu terstimulasi di dalam otak kita, perlu adanya interaksi dengan dunia luar. Kalau masalahnya Kartini ya dia berinteraksi dengan, dia surat menyurat kan ya, itu adalah sarana di mana dia bisa berinteraksi dengan dunia luar. Di zaman kita jauh lebih beruntung, banyak sekali kesempatan kita untuk bisa berinteraksi dengan dunia luar, bisa lewat internet, bisa lewat artikel, bisa lewat buku, bisa lewat sekarang juga banyak podcast, ada radio Heartline di sini, ada teman-teman yang kita bisa ajak bicara, banyak channel yang kita bisa manfaatkan untuk bisa berinteraksi. Dan prinsip interaksinya apa dalam konteks ini? Dalam konteks mau menciptakan perubahan. Kalau kita ngomongnya interaksi yang mau menciptakan perubahan. Berarti di dalam setiap interaksi tersebut, saya membuka hati saya membuka pikiran saya mau belajar. Saya pengen tahu, saya datang tidak dengan kondisi saya sudah tahu, tetapi saya datang dengan kondisi saya ingin tahu, saya ingin belajar lagi. Dan dari situlah akan muncul inspirasi, akan muncul ide-ide, akan muncul pengetahuan-pengetahuan baru juga. Jadi dua hal itu yang at least saya terpikir saat ini, seberapa saya willing, dan yang kedua, saya juga perlu terus-menerus belajar. Tidak harus secara formal, kalau bisa secara formal, baik. Kalau tidak, minimal saya terus belajar dari orang-orang sekitar dan dari berbagai resource yang ada. Mungkin itu, Bu Apri. Silahkan, mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Jani. Oke, Bu Jani, silakan Ibu Jani, saya berikan waktunya. Ya, sebenarnya sudah dijawab dengan lengkap oleh Ibu Ellen. Saya mungkin tambahkan hal-hal yang praktis saja. Perubahan itu dimulai, saya selalu berpikir perubahan dimulai dari diri sendiri. Seperti tadi apa yang dikatakan Ibu Ellen.
Perubahan dimulai dari diri sendiri adalah seberapa saya merindukan perubahan yang bisa saya wujudkan bersama-sama dalam keluarga. Misalnya kalau yang saya lihat misalnya dalam masa pandemi, itu saya misalnya berpikir gini, bagaimana saya mulai belajar dan mengajarkan. Belajar dan mengajarkan. Artinya ya kita sama-sama berubah. Katakanlah pertama empati deh dengan orang-orang di sekitar kita. Karena selama masa pandemi ini banyak juga entah tetangga kita atau orang-orang yang kurang beruntung, misalnya jadi berkekurangan secara ya kebutuhan sehari-hari misalnya. Bagaimana kita mulai mengajak anak-anak juga untuk empati, dan bukan hanya empati, tetapi mereka juga punya hal-hal secara khusus yang mereka lakukan secara nyata, gitu. Bagaimana berbagi, katakanlah begitu ya. Kemudian perubahan-perubahan yang lain yang dilakukan tentu adalah di dalam interaksi di dalam keluarga yang saya lihat. Bagaimana masing-masing kita, orang tua maupun anak juga dengan semua anggota keluarga belajar untuk lebih saling mengerti, berbagi rasa, tidak egois ya kan, belajar berbagi. Katakanlah dulu di rumah itu mungkin HP cuma 1 atau 2 gitu ya. Nah, sekarang dengan daring semua anak tua HP atau laptop mungkin tidak sebanyak seluruh anggota keluarga, betul nggak Bapak Ibu? Itu masalah. Nah, bagaimana kita belajar untuk saling mengerti, lalu kita bisa saling berdiskusi, lalu bagaimana mencari jalan keluar bersama-sama. Nah, itu adalah perubahan yang saya pikir perlu mulai ditanamkan dalam keluarga, bagaimana kita bisa berbagi mencari jalan keluar bersama. Ya, karena saya melihat sekarang dengan adanya pandemi, kebutuhan HP ya, maksudnya Android atau laptop itu kan jadi masing-masing kadang butuh satu orang satu. Nah, kalau keluarganya nggak mampu, kemana? Nah, itu kan masalah ya. Nah, bagaimana kita mengatasi itu dengan berdiskusi, lalu bukan hanya memikirkan diri kita, tetapi memikirkan orang lain juga. Nah, itu hal-hal praktis yang kira-kira saya pikir bisa kita belajar untuk kita mulai rubah di dalam keluarga. Nah, setelah kita mulai dari keluarga, saya pikir itu bisa kita bawa keluar. Mungkin begitu ya, Kak Pri ya. Terima kasih, Kak. Oke, Ibu Yani, terima kasih buat pemaparannya. Benar banget ya, Ibu-ibu ya, kalau belajar daring ini, tadi dia cuma cukup 1 HP, sekarang udah nggak cukup lagi. Nah, itu juga saya rasakan ya, karena mama saya dititipi cucu-cucu belajar daring, HP-nya sudah upgrade. HP-nya harus yang bisa pakai Zoom juga. Dan mama saya walaupun sudah berumur sudah belajar pakai Zoom sama Google Form dan juga Classroom seperti itu. Nah, itu menuntut banyak ya. Nah, ini mungkin ada sangkut pautnya nih pertanyaan dari Ibu Anneke Ellen ya. Ditujukan nih bagaimana caranya kita bisa mendorong semangat belajar anak-anak di masa PJJ ini. Karena saya merasa belajar dengan model PJJ sekarang ini tidak maksimal, dan bagaimana kita sebagai ibu bisa berperan dalam mendampingi perubahan karakter dan sikap anak efek dari belajar daring, dan anak begitu lengket dengan gadget. Benar banget nih, anak begitu lengket dari pagi sampai sore, belum nanti jeda sore habis mandi megang HP lagi. Nah, itu bagaimana nih Bu cara mengatasinya? Silakan Ibu Ellen dan Ibu Yani boleh menanggapinya. Okay, this is menurut saya very interesting issue ya. Tahun 2019 saya berkolaborasi dengan beberapa penulis untuk menulis sebuah buku tentang generasi 4.0. Dan jadi kami masing-masing menulis 1 chapter, 1 bab di dalam buku tersebut, dan bagian yang saya tulis adalah Education 4.0, pendidikan 4.0. Dan ini menarik menurut saya. Kenapa? Karena sekarang kita ngomong fakta dulu deh. Kita nggak masuk kepada, saya mau memberikan konteks dulu ya, supaya ketika kita membahas ini, kita membahas dalam konteks yang tepat.
kita saat ini ada dalam dunia industri yang disebut industri 4.0. Dunia industrinya ya, industrinya 4.0. Industri 4.0 ini tentu membutuhkan orang-orang yang berbeda, karakteristik tenaga kerja yang berbeda dari karakteristik tenaga kerja di industri 3.0. Kalau nanti Bapak Ibu mau melihat lebih jauh, itu ada di website yang namanya World Economic Forum. Diketik aja di Google World Economic Forum, nanti akan keluar. Di World Economic Forum itu sudah melakukan suatu studi. Waktu itu studi terakhir mereka adalah untuk tahun 2020 ya, sebelum pandemi. Apa top 10 skill yang diperlukan oleh seorang individu untuk bisa berhasil di dunia kerja di dalam industri 4.0 ini. Di situ ada daftar top 10 skill-nya. Dan nanti kalau Bapak Ibu berkesempatan melihat top 10 skill tersebut, itu top 10 skill itu diantaranya adalah problem solving skill, critical thinking skill, emotional intelligence. Jadi hal-hal yang seperti itulah yang justru akan membuat orang itu berhasil. Nggak ada nilai 9 untuk IPA, nilai 10 untuk IPS, nilainya 9,5 untuk PPKN. Itu nggak masuk di dalam top 10 skill. Yang masuk di dalam top 10 skill adalah, sekali lagi, soft skill seperti itu. So, buat saya, pertanyaan tadi punya pertanyaan yang lebih mendasar lagi. Apa sih yang saya harapkan dengan menyekolahkan anak saya? Itu pertanyaan yang lebih mendasar lagi. Karena itu yang membuat saya akhirnya menyekolahkan anak saya, dan saya ingin supaya dengan saya sekolahkan anak saya, tujuan itu bisa tercapai. Ya. Nah, masing-masing orang tentu akan punya jawabannya sendiri-sendiri. Ketika kita bisa menjawab ini, apa sih yang saya inginkan dengan saya menyekolahkan anak saya? Most likely jawabannya adalah saya ingin supaya anak saya bisa mempersiapkan masa depan yang baik. Nah, kalau jawabannya adalah anak saya bisa mempersiapkan masa depan yang baik, kita perlu lebih kritis menyikapi pendidikan yang ada. Karena faktanya, pendidikan sebagaimana yang sedang berjalan saat ini, itu adalah pendidikan warisan industri 2.0. Bukan 3.0 aja belum, 2.0. Jadi masih warisan ketika zaman industri bahan berjalan. Segala sesuatu harus standar, semuanya punya standar yang jelas. Itu adalah pendidikan warisan industri 2.0. Bukan berarti saya bilang anak-anak nggak perlu belajar di sekolah, bukan berarti saya bilang anak-anak nggak perlu berusaha untuk melatih keterampilan berpikir, melatih daya juang, melatih persistensi, itu semua perlu. Tapi buat saya, sekolah itu salah satu sarana untuk melatih hal-hal tadi. Ya. Termasuk melatih kemampuan berpikir. Ya. Kalau ternyata kemampuan berpikirnya itu juga bisa dilatih melalui hal-hal di luar sekolah, misalkan dia tertarik banget sama belajar catur, ya. Terus dia cari informasi sendiri tentang catur, kemudian dia latihan sendiri, kemudian dia persistence di dalam berusaha meningkatkan dan mengembangkan dirinya. That's something yang menurut saya juga bisa menolong dia, ya. Jadi kita perlu melihat ini dalam konteks yang lebih luas. Sekali lagi saya nggak bilang anak-anak harus, saya aja sampai sekarang masih sekolahin anak saya, ya, di sekolah biasa. Tetapi saya tidak menutup kemungkinan bahwa dia juga bisa belajar dari hal-hal di luar sekolah. Bahwa sekolah itu tidaklah menjadi satu-satunya tempat di mana dia akan mempersiapkan masa depannya dengan mengetahui bahwa yang akan menentukan keberhasilan dia di masa depan bukan lagi hanya sekedar nilai raportnya. Kalau Bapak Ibu nanti baca beberapa news, gitu ya, berita, Google sudah mulai beberapa office-nya, tidak di semua negara, tapi di beberapa office sudah mulai memberlakukan untuk bisa diterima di Google nggak perlu ijazah S1. Nggak punya ijazah juga bisa masuk. Yang penting orang tersebut bisa lulus tes. Artinya apa?
Google sudah mulai mengakui bahwa orang sekarang bisa belajar dari berbagai cara. Bisa dari YouTube, bisa dari online learning yang sekarang sudah makin menjamur, apalagi sejak masa pandemi ini tambah menjamur. Google sudah bisa melihat tren ke depan. Bahwa yang penting orang itu mampu, nggak penting dia punya ijazah atau enggak. Jadi itu yang kita perlu lihat secara gambaran besarnya ketika kita mau menyikapi pembelajaran yang terjadi saat ini. Artinya kita nggak cuma lihat dia belajar duduk depan komputer atau enggak, tapi dia ngapain depan komputer, ya. Apakah dia cuma dengerin, masuk kiri, keluar kanan, cuma bengong, ngeliatin screen gitu ya. Buat saya daripada dia kayak gitu, mending dia kayak tadi ya, aktif searching di internet untuk sesuatu yang dia tertarik, dia pelajari, dia ulik. Itu lebih buat saya lebih berdampak positif dibandingkan dia duduk dengan seragam di sekolah staring just at the screen, di mana otaknya tidak aktif sama sekali. Jadi sekali lagi mungkin itu kita perlu lihat dengan konteks yang sedikit lebih di bawahnya lagi. Nah, kemudian hal lain yang juga kita perlu ketahui adalah kita di masa ini, pandemi ini kan no one expect, nggak ada yang expect, nggak ada yang menduga, dan kita masuk ke dalam situasi ini tidak siap sama sekali. Tapi harus menjalani. Nah, sebelum masa pandemi memang dari apa itu Association of Psychologists in America gitu ya. Jadi asosiasi psikolog di Amerika itu mereka punya guideline bahwa screen time itu waktu yang kita habiskan di depan screen, khususnya untuk anak-anak itu sekitar 2-3 jam sehari itu yang sehat. Artinya itu udah termasuk dengan TV, udah termasuk dengan laptop, udah termasuk komputer, udah termasuk HP. Itu yang sehat menurut apa? Sebelum masa pandemi itu sekitar maks 3 jam lah sehari. Di masa pandemi ini mana mungkin kita, apalagi buat anak-anak cuma 3 jam sekolah aja depan komputer udah lebih dari 3 jam setiap hari. Artinya apa? Artinya berbagai asumsi yang dibuat sebelum pandemi tidak bisa kita bawa ke masa pandemi ini. Kita sudah harus hidup dengan asumsi yang berbeda. Cuma memang untuk mengubah asumsi, mengubah persepsi dan mindset itu kan takes time-nya. Artinya sekali lagi, seberapa kita bilang anak-anak ini kok lengket banget ya sama gadgetnya. Ya gimana? Dari pagi sampai siang mereka belajarnya pakai gadget. Habis itu mesti bikin PR, masih pakai gadget. Persiapan buat ulangan, masih pakai gadget. Terus gimana nggak lengket gitu ya? Hari-hari ya emang kewajibannya harus dengan gadget ya Mas. Memang nggak mau harus lengket. Kalau nggak lengket mungkin dia juga nggak akan survive di sekolahnya. Jadi berbagai asumsi-asumsi tadi kita juga perlu lihat. Dan balik lagi buat saya yang penting bukan dia seberapa jam yang dia habiskan dengan gadgetnya, tapi apa yang dia lakukan ketika ia dengan gadgetnya. Ketika ia dengan gadgetnya, dia interaksi sama temannya. Karena di masa pandemi ini kan social distancing, nggak bisa kemana-mana. Ya buat saya fine aja. Kalau nggak dia nggak ada sosialisasi sama sekali dong ntar. Ya, tapi kan sekarang mau nggak mau sosialisasi juga lewat gadget. Ya. Jadi melihatnya, kalau kita bisa melihatnya secara sedikit lebih dalam, kita nggak melihat sekedar kasat mata saja bahwa ini lengket banget sama gadgetnya, tapi kita bisa melihatnya apa yang dia lakukan dengan gadgetnya. Mungkin buat saya itu lebih penting. Selama yang dia lakukan itu memang hal-hal yang oke, ya apa boleh buat ya sekarang semuanya lewat gadget gitu ya. Even sosialisasi juga lewat gadget. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan Bu Jani. Iya, terima kasih ya. Memang ini satu kenyataan yang tidak bisa kita bantah, dan apa yang dikatakan oleh Ibu Ellen udah betul. Dalam kondisi sekarang anak-anak nggak bisa. Kalau dulu kita mungkin belajar kadang-kadang untuk anak SD bagaimana membatasi menggunakan gadget. Tapi sekarang semua dimulai dari gadget, berakhir dengan gadget. Bagaimana kita membatasinya? Dan untuk anak-anak sendiri informasi itu menjadi sangat luas sekali. Dan dalam hal ini kalau boleh sih saya berpikir begini. Nah, karena anak-anak ini benar-benar punya dunia yang luas, bagaimana membuat mereka menjadi seorang nahkoda. Nah, mungkin saya pakai inspirasinya nahkoda. Nahkoda itu adalah seorang yang mengendalikan kemana arahnya, misalnya kapal itu berjalan. Sekarang katakanlah dengan gadget dan semua
sistem informasi yang begitu lengkap. Ya. Kapri, masih terdengar suara saya? Ya, Kapri. Kapri. Ya. Iya. Aduh, kelihatannya nih ada jaringan yang terputus. Jadi tadi saya ngomongnya terputus juga ya, Kapri? Iya, benar, sinyalnya saya udah pakai 2 ini nih, biar sinyalnya naik turun di saya. Iya. Jadi dalam hal ini sekarang kita melihat bahwa anak-anak itu memang tidak bisa kita hanya bilang harus cerdas kognitif aja, tapi juga kita harus ajarkan mereka kan cerdas emosi, mereka harus punya ketahanan, punya kreativitas, dan sebagainya. Jadi saya lebih melihat begini, memang kalau dilihat dalam pembatasan saat ini dengan belajar tidak efektif, tapi mungkin ada hal-hal yang perlu kita belajar, hal yang positifnya deh yang kita ambil, meskipun negatifnya ada. Hal yang positifnya adalah bagaimana kita mengajar sebagai orang tua, bagaimana kita mengajarkan anak-anak untuk jadi navigator gitu ya. Navigator di dunia virtual. Nah, navigator di dunia virtual artinya dia bisa melihat dan bisa mulai membedakan mana yang penting harus dia lihat, mana yang harus dia searching, mana yang dia harus belajar untuk nulis. Jadi dia bagaimana menjadi navigator. Jadi dalam hal ini dia jadi bagaimana juga dia bisa jadi kreator, berkreasi di dalam masa yang begitu sulit dengan semua informasi kan lengkap banget. Yang jadi kesulitan hanya kesulitan untuk tidak bertemu secara interaktif aja kan. Nah, tapi mungkin pandemi ini mengajarkan kita semua dan bagaimana kita mengarahkan anak-anak untuk menjadi kreator gitu ya. Kreator artinya bagaimana dia berkreasi menjadi. Tadi Ibu Ellen bilang bagaimana dia harus nulis gitu. Bagaimana dia harus dapatkan sesuatu. Artinya dia menjadi kreator ya. Kemudian kita juga mengarahkan anak-anak menjadi navigator atau nahkoda. Mana yang hal-hal yang begitu penting yang harus dia kembangkan, mana hal yang perlu dia lihat, dan mana hal-hal yang tidak perlu atau bahkan tidak usah dilihat gitu ya. Misalnya dalam hal pornografi dan sebagainya. Sekarang kan jadi begitu terbuka ya, karena anak-anak begitu bebas dengan gadgetnya. Belum lagi tren-tren sekarang, TikTok-nya banyak, tapi kan TikTok sudah ngabisin banyak waktu ya Kak. Nah, dengan cara seperti itu, bagaimana anak-anak itu ngatur waktu? Nah, jadi bagaimana dia mengatur waktunya, dirinya, dengan apa yang ditonton, yang dilihat. Jadi kesimpulan saya 2 lah dalam hal ini. Memang secara kesulitannya banyak, tetapi mungkin bagaimana kita mulai membangun kesadaran anak-anak ini dalam pembelajaran di masa pandemi dengan daring, bagaimana mereka menjadi kreator dan navigator, begitu ya, berkreasi, menjadi kreatif, tapi juga navigator. Dia bisa memilah apa yang harus dilakukan, mana yang dilihat dan mana yang harus bisa. Tapi dia juga belajar untuk menjadi lebih ahli tentunya karena banyak sekali informasi dari gadgetnya. Mungkin itu ya Kak. Terima kasih. Oke, Ibu Yani dan Ibu Ellen, terima kasih karena memang ibu-ibu eranya saat ini menuntut kita, anak-anak kita untuk lengket dengan gadget ya. Yang terpenting tadi Ibu Ellen bilang, kita tahu ketika dia berhadapan dengan gadget, dia sedang ngapain gitu ya. Jangan juga kita tidak tahu sebagai orang tua, kita tidak tahu apa yang dia lakukan di gadget itu tersendiri. Seperti Bu Yani juga tadi bilang, banyak hal yang dilakukan, kita menjadi kreator, anak-anak menjadi kreator juga. Seperti tadi Bu Yani sempat singgung TikTok. Nah, anak saya paling suka kalau dapat tugas sekolah itu bikin kreasi di TikTok. Nah, ternyata dia minatnya banyak banget di situ. Jadi saya teringat nih Bu, dia paling suka kalau disuruh gurunya, miss-nya bilang, bikin ini di TikTok, dia cepat ngerjainnya. Tapi kalau disuruh, tadi Bu Ellen bilang, kalau dengan Zoom, paling konsentrasi itu bisa dihitung. 15 menit sampai 20 menit itu udah paling bagus kalau saya lihat seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Ellen dan juga Ibu Yani. Masih ada ini pertanyaan nih ya buat Ibu Yani dan juga Bu Ellen. Dari Ibu Yuni, saat ini bekerja di panti asuhan yang memiliki banyak anak-anak pra-remaja sekitar 45 orang. Dan di masa pandemi ini, Ibu Yuni sangat merasakan stres yang berlebihan dalam menangani anak. Dan terkadang reaksi saya terhadap anak-anak selalu emosional. Bukan hanya kendala belajar,
tapi juga perilaku anak-anak yang tidak mau menurut saat dinasehati, dan lain-lain. Bagaimana cara supaya saya bisa mengatasi stres yang berlebihan ini dalam menangani 45 anak di panti asuhan? Terkadang saya juga membuat kreativitas atau pengelolaan makanan pangan supaya mereka tidak jenuh, tetapi hanya sedikit respon mereka. Mungkin kali ini Bu Yani dulu deh ya, yang memberikan masukannya. Silakan Ibu Yani. Iya, terima kasih ya Kak Apri. Aduh, mengurus 45 orang anak remaja itu memang pekerjaan yang sangat, waduh, luar biasa. Saya acung jempol, luar biasa. Ya, ya mungkin kalau saya beda sih. Bukan anak-anak yang diuruskan di dalam panti, jadi ya beda tipenya. Oke, menjawab langsung pertanyaan apa yang dilakukan, mungkin yang pertama yang saya lakukan, yang perlu dilakukan oleh Bu Yuni adalah lakukan apa yang seperti Ibu Ellen tadi sampaikan. Take care of yourself, ya kan? Dengan belajar untuk pernafasan dan sebagainya, kemudian perlu juga waktu untuk sendiri. Kadang-kadang ngurusin anak begitu banyak, tapi nggak punya me time-nya. Waduh, bagaimanapun, dimanapun kita pasti punya keterbatasan lah dengan sendirinya. Jadi perlu juga ada waktu me time, mungkin gantian. Kita perlu katakanlah dalam seminggu, perlu 1 hari deh off misalnya. Ya, barangkali dalam off ini apa yang kita senangi, yang perlu kita kita lakukan di hari off itu kita lakukan. Jadi perlu juga ada waktu off nih. Perlu waktu untuk me time. Tapi kalau sampai tidak sama sekali, kan minimal tadi latihan pernafasan seperti kata Bu Ellen, jadi take care yourself dulu ya kan. Terus yang kedua mungkin kita perlu mengembangkan kreativitas lagi, mencari-cari ya kalau untuk anak-anak remaja bagaimana pendekatan yang tepat. Kalau kita nasihatin model kayak anak-anak SD kan nggak bisa kalau anak-anak remaja. Jadi kita harus jadikan mereka teman. Lalu bagaimana belajar pendekatan yang baru kepada anak-anak ini menjadikan mereka teman berdiskusi, teman bercanda, dan sebagainya. Sehingga pada waktu itu mungkin akan lebih mudah untuk memberikan akses dan sebagainya. Dan itu menolong juga untuk membangun hubungan dengan anak-anak itu, sehingga pada waktu kita bikin aktivitas, mereka tertarik. Dan tentunya aktivitas yang harus dilakukan adalah aktivitas yang sebagian besar mereka menyenanginya, tuh anak-anak remaja gitu ya. Kalau hal-hal yang nyangkut yang terlalu, yang katakanlah mungkin yang selama ini sudah kita lakukan aktivitasnya, mungkin mereka tidak senang di situ. Nah, mungkin kita perlu kreativitas, perlu lewat Google atau apa, kita mencari aktivitas yang disenangi oleh anak-anak remaja, kira-kira begitu ya. Jadi memang butuh kerja keras. Tadi mungkin itu dulu ya, biar punya kesempatan untuk Ibu Ellen menjawab. Mari silakan Bu Ellen. Silakan Ibu Ellen, terima kasih Bu Yani buat masukannya. Ya, thank you Bu Yani. Saya setuju dengan yang disampaikan Bu Yani, jadi betul perlu ada me time, dan nanti bentuk me time-nya sangat bisa disesuaikan dengan konteks yang ada, ya. Karena variasi bentuk me time kan sangat banyak yang bisa dilakukan. Dan komunikasi juga betul. Nah, mungkin saya hanya akan sedikit mendalami yang tadi disampaikan dalam bentuk komunikasi. Kalau kita bicara dengan komunikasi, tadi Bu Jani sudah bisa mengatakan bahwa komunikasinya perlu agak sedikit berbeda nih kalau udah ke anak-anak yang sudah pra-remaja dan remaja. Kenapa? Karena kan memang mereka udah secara kemampuan berpikir juga berbeda dibandingkan anak-anak SD gitu ya. Mereka secara kemampuan berpikir sudah lebih baik, kemudian secara tubuh pun, kalau pra-remaja beberapa sudah mulai masuk pubertas, ya, secara tubuh pun mereka juga sudah mengalami perubahan, dan ini memang masa-masa yang cukup sulit buat anak remaja. Ya. Kita tahu masa remaja ini di mana mereka mengalami banyak perubahan, itu adalah masa di mana mereka sedang mencari jati dirinya, gitu ya. Artinya badan udah kayak orang gede, tapi pikiran belum matang gitu ya. Dan mereka kan juga sedang mencari posisinya. Saya udah bukan anak-anak, tapi saya juga bukan orang dewasa. Jadi saya menempatkan diri saya gimana nih? Ya, itu juga mereka sedang struggle gitu dengan itu. Nah, dengan membuat komunikasi yang lebih bersifat menggali, mencoba memahami, itu biasanya akan menolong untuk
membuka membuka jalur komunikasi tadi kan. Contohnya misalkan, nah apa ya yang membuat kamu kok Ibu lihat kamu belakangan ini nggak semangat, jadi untuk bisa ngikutin apa sih yang kamu rasain gitu ya, apa sih yang kamu pikirin. Jadi mengajak percakapan-percakapan yang dimulai dengan pertanyaan yang sifatnya mau berusaha mengerti, mau berusaha memahami apa yang anak itu rasakan, apa yang anak itu pikirkan, kemudian bisa meresponi jawaban-jawaban anak itu secara non-judgmental, tidak menghakimi. Iya Bu, aku males sih belakangan ini. Kalau kita, iya aku males, dan kita responnya langsung, nggak boleh males. Males itu nanti akan membuat kamu jadi nggak berkembang ke depan. Nah, awalnya udah bagus ditanya, tapi begitu responnya judgmental kayak tadi, itu anak langsung nutup lagi biasanya. Jadi ketika kita udah mendengar respon, kita pun harus mempertahankan pola komunikasi yang terbuka tadi. Jadi kalau misalkan dia bilang, iya Bu, aku malas sih. Oh oke. Apa yang bikin kamu malas? Karena sebelum-sebelumnya Ibu lihat kamu nggak seperti ini. Kayaknya yang kayak gini tuh baru belakangan ini. Jadi apa nih yang sesuatu yang membuat kamu jadi malas belakangan ini? Jadi dengan terus mempertahankan pola komunikasi tadi itu akan menolong. Sampai akhirnya kalaupun dia bilang ke situasinya adalah A atau B, kita bisa juga mencoba menolong dia untuk oke. Jadi kalau itu yang membuat kamu sulit, kira-kira menurut kamu apa ya yang bisa menolong kamu? Atau kalau itu yang menurut kamu sulit, kira-kira apa ya yang kita bisa lakukan bersama supaya kesulitan itu bisa teratasi? Jadi sekali lagi dengan membangun pola komunikasi yang terbuka tadi, itu biasanya akan menolong untuk bisa ada motivasi dari anak untuk bisa mengatasinya karena dia tahu kita bisa mengerti, kita bisa menerima, dan dia tidak berjalan sendirian. Kadang niat kita baik, tapi karena cara kita mengkomunikasikan yang tidak tepat, niat yang baik itu tidak tertangkap, dan bahkan bukan cuma tidak tertangkap, niat yang baik itu bisa jadi disalah mengerti. Ya. Sehingga akhirnya komunikasi dan hubungannya juga terpengaruhi, dan begitu anak menangkap kita tidak bisa mengerti, itu biasanya telinga mereka makin nutup, makin nggak mau dengar, karena udah langsung ngomong doang, nggak bisa ngerti juga. Ya. Itu akan muncul di dalam dirinya. Begitu dia mempersepsikan kita tidak bisa mengerti. Jadi ya semoga itu bisa melengkapi tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Jani. Terima kasih, Bu Apri. Oke, terima kasih banyak buat Ibu Ellen dan juga Ibu Yani. Oke, kita akan selesai dalam beberapa waktu ini, tapi nih masih ada pertanyaan ternyata ya buat kita. Saya akan bacakan ya. Oke, buat Bu Ellen dan Ibu Yani nih, ibu-ibu minta share materinya, bisakah di-share? Kalau bisa, ibu-ibu minta nih materinya di-share, karena materinya begitu menarik. Dan oke, nanti pertanyaan ke Bu Apri aja ya. Oke, boleh Bu. Boleh, nanti di-share, nanti saya... Bahan saya juga sudah ada ya di Kak Apri, jadi tinggal dibagi saja. Oke, ya benar. Dan buat ibu-ibu semua, Bapak Ibu yang ada di dalam Zoominar Kartini kita hari ini, kedepannya kita akan mengadakan seperti ini lagi ya Ibu ya, dan boleh kasih kita saran materi apa yang mau kita angkat nih ke depannya, oke? Dan ada pertanyaan ini dari Ibu Ellen lagi nih, salah nggak Bu kalau saya ada sedikit sikap kepo terhadap gadget anak saya yang SMA dan juga SMP? Saya ingin memantau isi chat mereka dengan teman-temannya. Nah, seperti itu. Salah nggak sih kalau kira-kira kita nih sebagai orang tua itu kepo ya, kalau anak mama ini kepo banget nih, pengen tahu aja nih apa sih. Nah, seperti itu Bu. Silakan Ibu Ellen dan juga Ibu Yani. Oke, ini saya dulu atau Bu Jani dulu? Ya, silakan Bu. Boleh Ibu Ellen dulu. Oke. Ya, yang pertama menurut saya ini sesuatu yang kita perlu sepakati. Karena kalau dengan anak remaja, ya SMP, SMA itu kan sudah tahap remaja ya. Mereka sekali lagi secara psikologis mereka kelekatannya kepada kita sebagai orang tua itu memang sudah semakin berkurang. Di mana mereka akan lebih melekat kepada teman-teman sebayanya, dan itu normal. Ya. Kalau mereka di masa remaja juga melekatnya justru sama kita terus, justru saya selalu bilang kita perlu was-was sebagai orang tua gitu ya. Karena jangan-jangan perkembangannya tidak sehat. Karena yang sehat memang adalah
Ketika masuk masa remaja, mereka kelekatan dengan orang tua mulai berkurang, lebih melekat dengan teman-teman. Nah, dengan memahami itu kita perlu ada kesepakatan. Kalau memang kesepakatannya adalah saya boleh melihat, itu perlu disepakati dan harus fair. Fair itu artinya kalau saya boleh lihat punya dia, dia juga harus boleh lihat punya saya. Kalau nggak fair dong. Ya, kadang kita orang tua merasa saya punya otoritas, ya karena saya bertanggung jawab, saya punya otoritas. Tapi sekali lagi otoritas itu perlu didudukkan dalam konteks yang tepat juga, ya secara proporsinya. Jadi itu perlu disepakati. Kalau memang oke, ya oke, ya. Kalau memang disepakati untuk oke. Kami di rumah juga punya kesepakatan itu. Kami sepakat dengan anak kami bahwa sampai dengan dia berusia 17 tahun, HP itu bukan milik pribadi. HP siapapun, HP mama, HP papa, HP kamu, itu bukan milik pribadi. Sampai dengan kamu 17 tahun. Artinya, anytime kami mau lihat, kami bisa lihat. Tapi sama, dia juga mau lihat HP kami juga bisa. Gitu ya. Anytime dia mau lihat, dia bisa lihat. Ya. Karena itu kami sudah sepakati. Dan itu kami sepakati ketika pertama kali dia akan beli HP. Bahwa HP itu tidak untuk menjadi sampai dengan nanti dia berusia 17 tahun. Dan kami jelaskan bahwa yang ingin kenapa cut-off-nya di 17, karena ketika seorang berusia 17, mestinya kemampuan dia untuk menimbang mana yang baik dan benar itu sudah lebih baik. Tidak sempurna, tapi mestinya sudah lebih baik. Ya. Jadi yang kami lakukan hanya mensupport dia di dalam hal-hal yang mungkin dia masih bingung. Ya. Jadi itu kalau disepakati sangat menolong. Kalau tidak disepakati, menurut saya perlu ada boundaries. Jangan sampai kekhawatiran kita dan monitoring kita itu akhirnya membuat anak jadi secara psikologis tidak memiliki boundaries yang sehat. Karena itu kan masalah boundaries ya, itu masalah batasan privasi. Jadi itu perlu disepakati, dan kalau disepakati itu tidak akan melanggar boundaries. Ya, kalau tidak disepakati, mungkin perlu ada stepping stone. Stepping stone itu maksudnya gini. Oke, Ibu nggak lihat, tapi dengan perjanjian bahwa kalau sampai suatu hari ada informasi-informasi terkait dengan apa yang kamu gunakan dengan HP kamu itu ternyata hal-hal yang tidak baik, berarti hal ini akan kita tinjau ulang dan ada kemungkinan Ibu akan bisa melihat HP kamu kalau ternyata itu terjadi di kemudian hari. Artinya ada kesepakatan yang saya bilang tadi sebagai stepping stone gitu ya, kalau memang di awal ini dia tidak bersedia. Karena kita juga mau belajar untuk tidak memaksakan kehendak kita. Supaya anak juga bisa respect sama kita ketika kita berusaha membangun hubungan, karena kita juga respect terhadap apa yang menjadi pemikiran-pemikiran dia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan Bu Jani bisa melengkapi. Ya, mengenai HP ini memang bisa gampang sih. Kalau untuk anak SMP dan SMA, kalau saya melihat ini adalah bagian dari bagaimana kita menanamkan nilai pada anak-anak dari kecil sampai dia remaja. Jadi bagaimana mereka punya nilai-nilai secara pribadi yang kita tanamkan dari kecil, tentunya dari ya usia dini, sehingga mereka punya nilai-nilai mana yang baik dan tidak baik, sehingga mereka punya alarm lah begitu, kalau menurut saya alarm mana yang pas dan tidak pas. Kalau untuk anak-anak saya mungkin kalau sampai melihat langsung tidak, karena sekali lagi belum ada kesepakatan seperti yang kata Ibu Ellen. Kalau misalnya ada kesepakatan itu baik sekali, tapi kalau saya mungkin kesepakatan itu tidak ada. Jadi yang saya lakukan adalah bagaimana tetap membangun komunikasi sama mereka. Misalnya saya bertanya pada mereka mengenai apa yang mereka bicarakan di HP atau apa yang mereka ya sedang banyak obrolkan lah kira-kira di grup teman-teman dan sebagainya. Biasanya mereka bilang itu biasa-biasa aja kok Mak, nggak gimana. Saya bisa mempercayai mereka karena mereka sudah dikasih batasan-batasan sebelumnya gitu, walaupun saya tidak melihat HP mereka langsung. Satu hari pernah ada pertemuan orang tua membahas tentang HP, lalu salah seorang
dari ibu yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan begini, HP itu semua saya yang pegang. Kalau di luar hari Sabtu dan Minggu, orang tua yang pegang. Kalaupun orang tua ada mereka ada perlu pakai HP orang tua. Tapi saya pikir itu hanya berlaku pada waktu pembelajaran belum daring. Kalau udah daring tidak bisa, saya pikir. Jadi akhirnya saya sempat bicara sama anak-anak saya, hebat sekali ya anak-anaknya. Anak-anak mereka itu bisa disiplin banget, Pak. Bisa HP itu bisa dipegang sama orang tua, dan mereka hanya punya hari Sabtu dan Minggu, sementara hari lain HP orang tua. Jawaban anak saya itu simpel, sangat simpel. Dia bilang gini, kalau mau rusak mah gampang, nggak punya HP juga bisa pinjam punya teman. Anak-anak tuh banyak akalnya. Jadi masalahnya bukan di HP-nya, masalahnya adalah apa nilai yang mereka pegang, sehingga mereka bisa membedakan mana yang harus dan tidak harus. Jadi bukan soal alatnya netral. HP, laptop, semua teknologi itu netral nilainya. Tapi yang menjadi masalah adalah nilai-nilai yang sudah kita sepakati, nilai-nilai yang sudah kita tanamkan sebagai orang tua kepada anak-anak, sehingga anak-anak itu tahu batasan apa yang harus mereka katakan, mereka obrolkan, mereka lihat, dan sebagainya. Kira-kira begitu. Jadi memang ada anak-anak yang suka, ada anak-anak yang tidak suka, orang tua terlalu ikut campur. Tapi dalam hal ini, karena belum ada kesepakatan, misalnya yang terkait dengan anak-anak saya tidak melakukan itu. Tetapi saya mungkin konsepnya lewat obrolan sehari-hari yang tidak formal. Lalu lewat itu saya mengerti apa yang ada dalam pikiran mereka, dan saya tahu bahwa mereka punya nilai-nilai yang sudah ditanamkan. Kira-kira begitu mungkin ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Jani dan juga Ibu Ellen. Terima kasih buat masukannya hari ini. Terima kasih buat pemaparannya. Dan nampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi dan kita akan akhiri Zoominar kita hari ini. Saya mungkin mau berikan kesempatan deh kepada Ibu Ellen dan juga Ibu Jani untuk memberikan pesannya buat wanita-wanita di era Kartini dalam mengisi kekartinian ini. Elah, seperti itu ya. Bagaimana pesan-pesannya kita sebagai ibu-ibu rumah tangga ataupun juga ibu-ibu yang bekerja dan juga sekaligus ibu-ibu rumah tangga juga. Nah, mungkin bisa diberikan pesannya dari Ibu Ellen dan juga Ibu Yani. Silakan. Ibu Ellen dulu. Oke, ya. Yang pasti menjadi ibu itu bukan peran yang mudah. Jadi ada 45 anak itu luar biasa. Anak saya satu aja saya sudah merasa itu bukan peran yang mudah, ya. Karena banyak hal yang perlu terus beradaptasi. Seiring dengan anak bertambah usia, orang tua juga bertambah usia, konteks berubah, banyak hal yang perlu beradaptasi. Jadi saya memberikan salut gitu ya, salut kepada semua ibu-ibu, terlepas dari punya anak, tidak punya anak, terlepas dari anaknya 1, anaknya 45, ya. Salut karena saya tahu itu bukan peran yang mudah, apalagi ditambah dengan masa pandemi. Dan semoga acara-acara yang kita adakan seperti ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Saya tahu ini hanya sebagian kecil menyentuh dari kehidupan kita. Artinya kita masih terus-menerus harus perlu belajar dan terus-menerus memperlengkapi diri. Dan semoga ini bisa menjadi salah satu bekal untuk kita terus berjalan di dalam memperlengkapi diri kita dengan lebih baik lagi sebagai ibu di dalam masa pandemi ini. Terima kasih untuk semuanya. Iya, giliran saya Terima ya. kasih, Ibu. Silakan Ibu Yani. Iya, di hari Kartini hari ini saya sih memberikan apresiasi kepada setiap ibu-ibu, karena saya yakin setiap ibu-ibu sudah berjuang, ya kan. Tetapi mungkin pesan saya adalah sebagai seorang ibu di masa Kartini di tahun 2021, seorang ibu perlu banyak belajar dan terus belajar. Jangan berhenti belajar, karena dunia makin berubah. Kita tidak bisa hanya tahu apa yang kita tahu dulu, tapi kita harus mengikuti juga perkembangan sekarang, supaya kita bisa menjadi ibu-ibu yang lebih bijak di dalam segala sesuatu. Mungkin itu saja saya apresiasi. Terima kasih. Amin, amin, amin. Oke, dan melalui ini saya juga mau sampaikan nih kepada wanita-wanita, kepada ibu-ibu yang luar biasa, wanita-wanita hebat, kita harus tetap
naikkan semangat kita untuk menyiapkan generasi penerus yang baik pastinya melalui peran kita sebagai ibu ataupun juga sebagai wanita dalam mendidik anak di masa pandemi, terlebih di masa pandemi ini. Dan kalaupun pandemi ini sudah berlalu, kita harus tetap menjadi wanita-wanita yang dapat menginspirasi buat rekan kerja kita, teman kita, dan juga keluarga kita pastinya. Terima kasih banyak buat partisipasinya untuk semua ibu-ibu yang bergabung dalam Zoominar Kartini kita. Terima kasih banyak buat Ibu Ellen Patricia, terima kasih banyak buat Ibu Jani Santoso buat waktunya di tengah-tengah kesibukannya masih menyempatkan waktu untuk berbagi bersama kita wanita-wanita di sini.